Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Namun ku yakin, tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Dengan Kristus. Dengan Kristus kemanapun. Puji Tuhan, kita lanjutkan dari nyanyian tambahan 93, Bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar ini permohonan kita, supaya Tuhan tetap beserta kita setiap langkah hidup bersama dengan Tuhan. Itu kunci keberhasilan hidup ini, kalau Tuhan beserta kita selalu. Puji Tuhan. 100, Engkaulah perisaiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu bukan bertahan. Haleluya. Kita mengatakan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. 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 Sekali lagi kami berada di lautan dunia yang sedang dilanda dengan badai Tuhan, angin dan gelombang yang mau menenggelamkan perahu kehidupan kami, supaya tidak mencapai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Memang kami tidak ada kekuatan apa-apa menghadapi badai, dan kami pasti tenggelam Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan ekstra dari Tuhan, kekuatan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami bisa bertahan menang sampai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba, urapi Tuhan juga semua sidang jemaat dimanapun berada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami, doa puasa kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, memberi kemenangan kepada kami sampai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8. Masih tulah keempat tentang lalat pikat. Tulah yang keempat. Kita baca ayat yang ke-23 sampai 24. 23 sampai 24. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Ya, besok akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat
atau tabuhan ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ya, jadi ini 23, 24 perbedaan. Ada perbedaan antara umatku dan bangsamu. Ada perbedaan antara Israel dan Mesir, antara Israel dan Mesir, antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir, perbedaan antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah, ada perbedaan. Dan terakhir ada perbedaan antara orang tergembala, mantap dalam penggembalaan, dan orang yang tidak tergembala. Termasuk Yudas Iskariot. Ya, yang memaksakan diri dalam penggembalaan. Sebenarnya dia tidak tergembala. Ya, hatinya tidak di situ, mulutnya tidak di situ. Ya, dia selalu matanya tidak di situ. 3 tadi. Hatinya tidak di situ, mulutnya, telinganya, mulutnya, ya, matanya tidak di situ, di luar sebenarnya. Itu Yudas Iskariot. Ya, jadi hati-hati, ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ya, orang beriman dan orang tidak beriman. Orang beribadah dan orang tidak beribadah. Tetapi ada perbedaan juga orang tergembala dengan orang tidak tergembala. Orang tergembala dengan orang tidak tergembala. Termasuk Yudas Iskariot tidak tergembala. Sebab hatinya, telinganya, matanya, mulutnya tidak di dalam penggembalaan. Di luar. Dia hanya memaksakan diri dalam penggembalaan yang benar. Itu Yudas Iskariot. Semoga kita mengerti. Ya, contohnya dalam Kejadian 25. Kitab Kejadian Fatsal 25 ayat 24 sampai 26. Kejadian 25 24 sampai 26. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya, jadi Esau, perbedaan antara Esau dan Yakub. Perbedaan antara Esau dan Yakub, perjanjian lama, perjanjian baru, 11 murid dengan Yudas Iskariot tadi. Ya, perbedaan antara 11 murid dengan Yudas Iskariot, perbedaan antara Esau dengan Yakub. Esau menonjol atau punya potensi besar. Esau menonjol, punya potensi besar. Ada tanda merah, warna merah, tanda darah, bertobat. Warna merah, tanda darah, sama dengan bertobat. Jubah berbulu, sama dengan urapan Roh Kudus. Hak kesulungan, ya, hak untuk menjadi mempelai, hak menikah, hak untuk menjadi mempelai wanita surga, hak waris kerajaan surga. Esau yang punya. Jadi Esau mempunyai, menonjol atau punya potensi yang besar. Ini perbedaan Esau dan Yakub. Sedangkan Yakub tidak punya potensi, tidak punya apa-apa. Tidak punya potensi. Tetapi dalam pertumbuhan rohani terjadi perbedaan antara Esau dan Yakub. Tetapi dalam pertumbuhan lahirnya bagus. Esau bagus, menonjol, Yakub biasa. Tetapi dalam pertumbuhan rohani terjadi perbedaan antara Esau dan Yakub. Esau suka berburu di padang. Esau suka berburu di padang. Yakub tenang, tergembala. Nah, ini perbedaan. Esau suka berburu di padang, itu artinya sekarang tidak tergembala. Ibadah pelayanan tapi tidak tergembala. Bukan sistem penggembalaan. Dan Yakub tenang, tergembala. Yakub tenang, tergembala. Jadi hati-hati. Lempinel Kristus ajaib sekarang penggembalaan palsu. Cuma
diutarakan ya gedung gerejanya mungkin satu. Oh saya gedung gereja di sana, bergereja di sana. Tapi sistemnya bukan penggembalaan. Karena bukan gembala yang memberi makan sidang jemaat. Hati-hati. Ya, merasa semua orang, oh iya penggembalaan, saya gereja Simpang Borobudur 27. Saya gereja situ, enggak pindah-pindah saya. Nah, tetapi sistemnya bukan. Itu seringkali gembala tidak memberi makan sidang jemaat. Itu bukan sistem penggembala. Bukan sistem penggembala. Sistem penggembalaan yaitu di mana gembala yang bertanggung jawab memberi makan sidang jemaat. Itu sistem penggembala. Mengerti ya? Untuk yang tergembala jarak jauh, ya ini karena keadaan, karena pengajaran makanan. Di saat kita beribadah, di kamar atau kamar tamu, di mana saja. Itu sudah menjadi rumah Tuhan. Sudah menjadi kandang penggembalaan. Rumah Tuhan, di mana kita bisa makan firman penggembalaan. Di situ menjadi kandang penggembalaan. Jadi bukan gereja saja. Setiap tubuh kita ini juga rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ruangan di mana kita beribadah, bertemu Tuhan, kita makan firman penggembalaan. Nah di situ kandang penggembalaan. Ya, semoga kita. Jadi jangan salah paham. Sekarang bukan penggembalaan itu bukan gerejanya tetap di sini, bukan itu saja. Tapi sistemnya bagaimana? Memberi makan sidang jemaat. Nah itu sistemnya. Ya, semoga kita akan terjadi perbedaan. Esau suka berburu di padang, Yakub tenang, tergembala. Esau tidak tergembala. Prakteknya Esau ini tidak tergembala. Prakteknya memandang rendah hak kesulungan. Itu orang tidak tergembala. Orang yang tidak makan firman penggembalaan. Pertumbuhannya melenceng nanti. Pertumbuhannya melenceng. Dia punya hak kesulungan tidak dijaga. Potensi-potensinya hancur semua. Pemeliharaan itu di penggembalaan. Pemeliharaan itu. Ya. Memandang rendah hak kesulungan, ya, mempunyai nafsu rendah, cabul, yaitu mengorbankan perkara rohani, ibadah, keselamatan, firman pengajaran benar, ya, mengorbankan hanya untuk mendapat perkara jasmani. Itu nafsu cabul. Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perkara-perkara remeh kita seringkali ini mengorbankan perkara rohani, ibadah pelayanan, keselamatan, pengajaran yang benar, iman hanya untuk mendapat perkara jasmani, apalagi yang remeh itu. Sedangkan Tuhan bilang seluruh dunia aja tidak ada gunanya. Seluruh harta dunia tidak ada gunanya kalau hilang keselamatan. Apalagi cuma perkara remeh. Perkara ini sepiring makanan, ekonomi, perkara jodoh, sampai kehilangan hak kesulungan. Bagaimana itu? Kenapa kita tidak berpikir? Seluruh harta di dunia aja, dunia ini berapa? Orang kaya aja berapa triliun, berapa orang. 100 orang kaya aja berapa itu. Ditambah, waduh seluruh dunia orang tidak terhitung. Hanya diganti sepiring makanan, ekonomi. Hanya diganti jodoh, hanya diganti mana. Ini seringkali seperti Esau. Kemudian berburu daging tadi. Berburu daging. Ada roh perburuan, bukan Roh Kudus, roh perburuan. Roh daging itu roh perburuan. Hati-hati ya. Yang diburu terutama dua hal ini. Maaf saudara, berburu dolar, berburu uang, dolar, sampai menghalalkan segala cara. Bahkan sampai mencuri milik Tuhan. Bayangkan, mencuri di dunia saja dihukum. Di Indonesia, sampai mencuri milik Tuhan. Bagaimana itu? Menghalalkan segala cara. Sampai mencuri milik Tuhan. Semoga kita mengerti. Ini
berburu dolar, berburu rupiah. Bukan tidak boleh, yang tidak boleh ini. Aku sampai menghalalkan segala cara, sampai mencuri milik Tuhan, sampai lupa mencari 1 dinar di kebun anggur. Nah itu yang tidak boleh. Kita mencari dolar rupiah sampai lupa, lalai mencari 1 dinar di kebun anggur. Lalai dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu perburuan yang paling hebat. Berburu dolar, uang. Itu saja. Kedua, maaf, berburu kenajisan. Berburu kenajisan. Itu yang kedua. Ini yang paling dahsyat hari-hari terakhir. Saja hari-hari terakhir. Berburu kenajisan. Itu maaf kalau istilah yang keras, berburu seks. Saja. Kalau laki-laki berburu wanita, perhatikan ini, apalagi Lempinel, laki-laki berburu wanita, itu tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Bukan berburu sih. Adam tidur. Betul ya? Adam tidur, suruh tidur. Bukan cari sana, cari. Kalau cari, Adam dapat. Jerapah, singa, itu yang didapat. Kalau Adam melek, cari. Datang. Jalannya anggun. Kluk, lehernya panjang. Tinggi badan, lehernya panjang. Ternyata jerapah namanya. Bukan Hawa, jerapah namanya. Itu jalan lagi putih. Wah, agak bagaimana? Setelah dilihat lembu. Namanya lembu. Nah itu kalau gambarannya kalau laki-laki itu mau berburu menggunakan panca indera sendiri, menggunakan keinginan mata, keinginan daging, selera daging, ketemu dengan binatang buas. Itu sama dengan zaman Nuh, ketemu binatang buas. Akhirnya anaknya raksasa. Wow, coba anak raksasa. Kalau anak manusia biasa lahir berapa kilo? 3,5 kilo. Ada 5 kilo. 6 kilo. Ada 6 kilo. Ya, mau gendong gimana itu sudah ibunya sudah. Ini kalau anak raksasa 60 kilo. Wah. Itu saja meraksasa semua. Nah, itu laki cari perempuan. Berburu. Kalau perempuan berburu laki, waduh sudah tidak masuk buku. Tidak masuk buku itu sudah. Sangat terpuruk sekali. Jangan begitu. Seperti orang tak beriman. Perhatikan baik-baik. Nah itu di situ kelihatan kita tergembala atau tidak. Ya, boleh hidup benar, hidup suci ini boleh. Tapi perburuan ini juga. Kelihatan tergembala. Kalau orang tergembala suruh cari uang, waduh om doakan saya om. Terpaksa saya harus ini om. Doakan om. Oh saya mau berusaha om nanti cepat. Ya, Kemis siang saya selesaikan cepat naik pesawat saya bisa ibadah. Begitu. Bukan malah cari-cari. Ada orang mau transaksi. Rebo bisa pak? Tidak bisa, Kemis saja. Jam kebaktian. Nah, itu lain. Ada teman saya, teman baik. Ya, di penggemalaan dulu. Di penggemalaan di Surabaya, teman baik. Dia datang pada saya, telepon waktu itu. Loh Pak Wi, aku tanya, boleh silakan. Dulu aku Jumat ada di Solo, di Jogja. Wah aku berusaha cari pesawat, cari ini. Aku harus pulang, Bible study. Sekarang aku kok malas mau pulang. Nah itu tanda tanya. Dulu ya, teman sepenggembalaan. Nah itu sekarang dia begitu, saya tidak ngarang cerita. Nah inilah sistemnya jemaatnya penggembalaan atau tidak. Kalau penggembalaan kita gembala yang kasih makan, itu menarik. Sedang bungsu aja sudah ada di ladang babi, masih ingat, di rumah bapakku ada makanan. Makanan penggembalaan yang diingat. Bukan, di rumah bapakku ada mercy. Bukan, makanan. Tuhan tolong ya. Lempinel perhatikan, tanggung jawab gitu. Semuanya.
Nah ini, jangan sampai berburu. Ayo apalagi lewat media sosial, lewat Facebook, aduh banyak yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak tergembala kelihatan di situ. Ngomongnya bagaimana, lihat status, lihat ngomongnya, tidak tergembala sama sekali. Tidak ada nilai rohaninya, memalukan. Sampai masa begitu, loh memang iya, tidak ada bekasnya lagi. Tidak ada bekas. Nanti esok tidak ada bekas sama sekali. Apa yang mau ada bekas? Baju indahnya tidak ada, semua tidak ada. Oh, sungguh-sungguh kita harus tergembala hari-hari. Ya, sungguh-sungguh kita tergembala. Nah ini, ya. Jadi itu dua perburuan yang dahsyat. Dua perburuan yang dahsyat. Kalau kita mau ikut trennya dunia ini, lewat Facebook, lewat ini, status ikut trennya dunia, ya itulah orang tidak tergembala. Penggembalaan itu pagar yang lebih jelas. Tabernakel ada pagarnya putih, kain putih itu kebenaran. Lah kalau tergembala, papan-papan pagarnya ditambah tudung, tidak ada hubungan dengan dunia, tidak ada hubungan. Ya, itu orang tergembala. Kalau masih hubungan dunia, mau tren seperti dunia, wah kalau harus punya pacar seperti dunia, harus begini. Ya itu namanya Yudas, Esau, memaksakan diri dalam penggembalaan. Tidak bisa. Tidak bisa, dia ikuti daging. Perhatikan baik-baik. Ya, perburuan dua. Uang juga termasuk di gereja. Perburuan uang. Saya kaget hari Senin ketemu dengan seorang kaya yang jadi hamba Tuhan, keliling-keliling dia menyampaikan firman. Lalu dia berkata, wah gawat sekarang ini. Dia juga pengusaha masih. Gawat sekarang ini. Saya ketemu pendeta yang ribuan itu jemaatnya. Loh apa Pak gawatnya? Turun 50%. Oh jumlah jemaat. Bukan penghasilannya. Oh penghasilan. Saya bilang oh sudah sama dengan perusahaan. Penghasilannya turun 50%. Mengeluh dia. Yang gereja ribuan sudah turun Pak 50% penghasilannya. Saya bingung. Ada penghasilan ternyata. 50% turun. Nah ini sudah sistem bukan penggembalaan lagi. Sungguh-sungguh hari-hari ini terjadi perburuan uang. Di gereja perburuan uang. Yang dipikirkan yang penting masuk uang. Tidak peduli. Kalau yang mau main musik siapa yang penting senang. Yang mau khotbah siapa terserah. Mau makanan, mau racun, mau terserah. Jadi berbahagialah kita kalau ada gembala yang tanggung jawab, berbahagia. Ada ngurusi, waduh jangan ya, izin om, wah jangan ya. Bagaimana itu gerejanya? Gini om, wanita enggak, jangan ya. Wah berbahagia. Kalau enggak cuma diracun, cuma taunya penghasilan, taunya uang seperti Esau. Taunya, itu nanti kalau perburuan uang, perburuan dosa sudah. Perburuan seks, taunya cowok, cewek, ini, aduh kok cuma begitu hidup ini. Untuk apa hidup ini? Apalagi sudah jadi pengerja. Oh cuma begitu lempinel. Aduh pulang. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Hanya seperti Esau tidak ada guna. Untuk apa gunanya? Sudah potensi tinggi aja tidak ada guna. Apalagi tidak punya potensi. Apalagi. Maaf kalau keras. Ya supaya kita tahu diri lah. Saya dibanding hamba Tuhan lain, kita dibanding apa, belum sekukunya. Baru ngomongnya aja jauh. Lalu kita mau main-main. Lalu mau apa? Kita hanya kemurahan. Bisa menyampaikan firman itu aja. Kelebihan kita punya pengajaran yang benar. Kelebihan dari Tuhan ya, bukan kelebihan maksudnya kelebihan hebat. Karena Tuhan pilih kita aja ada pengajaran benar. Kalau enggak mau apa? Segi apa saja? Segi nyanyi saya enggak bisa. Segi bahasa enggak bisa. Segi musik enggak tahu apa-apa. Segi apa? Kalau bukan hanya karena punya makanan yang benar. Amin. Hanya itu aja andalan kita. Tidak ada yang lain.
Sungguh-sungguhlah hari-hari ini ya, sungguh-sungguh. Semoga mengerti. Itu Esau, memandang rendah kesulungan, berburu daging, 2 perburuan, berburu uang, berburu kenajisan. Satu lagi Kejadian 27:15, suka meninggalkan jubah indah, itu Esau. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Sejak saat itu Esau tidak pernah pakai jubah indah. Sudah dipakai Yakub. Inilah. Saudara, suka meninggalkan jubah indah. Tidak setia dalam ibadah pelayan. Tidak setia dalam jabatan pelayan. Akibatnya, nah ini Esau memandang rendah kesulungan, berburu daging, suka tinggalkan jubah indah. Akibatnya Esau kehilangan hak sulung, kehilangan segala-galanya. Diganti apa? Kalau hak sulung hilang itu diganti apa? Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Mari. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, bahkan tambahi air mata darah pun tidak bisa. Sudah terlambat. Nah ini, jadi Esau meraung-raung, hidup penuh air mata, dan tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Sampai cucuran air mata selamanya. Jadi mari, kalau firman mengingatkan kita jangan ngamuk, firman pengembalaan diulang-ulang jangan ngamuk. Kalau dinasihati langsung, ditegur jangan ngamuk. Daripada seperti Esau, sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Selamanya dia meraung-raung. Semoga kita bisa mengerti. Ya, berbahagia. Kalau ada orang tua nasihati, ada gembala menasihati, bahagia sekali. Daripada acuh terserah kau. Terserah, yang penting kau perpuluhan, yang penting kau kolektor, terserah. Terserah mau apa, terserah. Wah, itu celaka bagi kita. Celaka besar. Celaka besar. Tapi kalau masih ngomel gembala, ngomel maksudnya, loh jangan gitu. Wow, bahagia. Kalau benar bahagia. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu Esau. Jadi Esau menyia-nyiakan kesempatan besar. Potensi besar itu kesempatan besar. Esau menyia-nyiakan kesempatan besar, potensi besar untuk meraih segala-galanya di dunia, bisa dia. Sampai hidup kekal, bisa dapat dua-dua. Tapi sayang, Esau menyia-nyiakan kesempatan yang besar, potensi besar untuk meraih segala-galanya di dunia sampai dengan hidup kekal. Akibatnya tidak ada kesempatan selobang jarum pun untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah begini mau apa? Malah dia dendam terus. Nah ini ada. Tidak bisa dia dendam terus orang. Dia merasa hebat terus. Padahal sudah terpuruk hancur. Selobang jarum pun tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Binasa. Sebaliknya. Nah ini Yakub tergembala. Nah ini sekarang Yakub. Ya, kalau dilihat Yakub tidak ada kesempatan selobang jarum pun untuk meraih sesuatu yang hebat. Itu saja, tidak ada kesempatan. Selobang sudah semua diambil Esau. Tapi karena dia tergembala, masih terbuka kesempatan besar. Terbuka kesempatan besar untuk meraih semua. Nah, Yakub tidak ada potensi apa-apa. Kesempatan selobang, tidak ada kesempatan selobang jarum pun untuk meraih sesuatu di dunia. Tetapi karena dia tergembala, ada kesempatan besar meraih hak kesulungan sampai hidup kekal. Nah, Tuhan tolong kita. Jadi Yakub tergembala, tinggal di kemah dan tenang. Itu sama dengan mantap dalam penggembalaan. Tinggal di kemah dan tenang. Mau dibilang apa sama orang tenang. Makanya tadi itu jangan bimbang, coba
Petrus tenang aja, terus jalan. Biarpun di tengah gelombang ada angin, diam aja sudah. Dia akan sampai kepada Tuhan. Tapi kalau dia ada respon, dibilang ini, tenggelam. Banyak kali kita kalah dengan angin ajaran palsu, angin gosip, tidak mantap dalam penggembalaan. Tidak mantap. Untung saja kalau masih bertanya, seperti yang saya saksikan kemarin. Untung saja masih bertanya, saya sebenarnya senang makan firman, saya senang, tapi mau tergembala saya takut. Untung bertanya, kalau enggak, kenapa takut kalau mati? Kenapa kalau mati rupanya? Kenapa? Iya melayani di kuburan pakai laptop, enggak datang cuma pakai laptop. Siapa bilang? Semua orang bilang begitu. Coba dia enggak ngomong. Betapa hancurnya hidupnya. Banyak yang begitu. Nggak ngomong sudah disimpulkan. Begini Wijaya. Gembalaku tuh begini. Begitu. Cuma dengar dari orang. Apalagi orang yang, maafkanlah saudaraku. Yang rohaninya nggak bisa diukur. Aduh sedih sekali saya. Sedih sekali. Sedih sekali. Masa Musa dibanding Korah, dibanding siapa lebih percaya pada Korah yang memberontak. Buat apa itu? Sedih sekali. Jangan, tenang. Yakub diam di kemah dan tenang. Istilah tenang tuh biar ada gelombangnya, tenang aja. Yakin, mantap dalam penggembalaan. Mantap. Biar angin begini, begitu, itu tenang. Nah, itu mantap. Kalau goyah bahaya. Itu belum mantap tandanya. Belum mantap. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Nanti Lempinel, jangan bilang, kuat loh. Semua kalau saya tanya murid saya kuat semua. Sampai angkatan 26 di Johor itu angkatan 26. Kuat, harus kuat. Ya kuat. Nah, itu. Setelah Umpong meninggal, setelah ini ada yang bertanya, pinjam catatanmu. Angkatan 26 itu. Ini orang belum Lempinel. Pinjam catatan tabernakelmu. Sudah saya peti emaskan. Peti eskan. Sudah saya peti eskan. Tidak cocok dengan zaman ini. Baru loh itu. Angkatan 26 itu tahun berapa? 2002, terakhir Umpong. Ya kira-kira 2003, 2004 dia sudah begitu. Jangan bilang kuat. Jangan bilang kuat. Jangan bilang kuat. Tuhan tolong kita. Makanya tenang. Mulai sekarang itu tenang. Mau angin ini tenang. Aku mantap, aku percaya ini. Aku yakin firman ini. Sudah, mantap. Aku mantap. Tuhan tolong kita semuanya. Sungguh-sungguh, berat mempertahankan Lempinel. Om sudah bicara mau lari dari sini. Satu, kedua stres. Ketiga istriku keguguran. Berat mempertahankan yang benar. Berat. Apalagi ada hantaman dari dalam. Berat sekali. Berat sekali. Itu, tapi saya yakin Tuhan membela. Saya yakin dari semula saya yakin. Biar soal Lempinel ini aja, perhatikan Lempinel. Saya mau melanjutkan Lempinel sampai stres. Itu saksinya istri dan anakku. Nggak bisa tidur. Dihantam dari dalam, orang semua bertanya Lempinel apa? Lempinel orang dalam, orang sini. Lempinel saya sudah jelaskan. Nggak ada Lempinel sekarang, cuma di sini. Katanya Lempinel, bukan lain. Asik ngotot, banyak yang bimbang. Bukan, saya ingat sekali. Bagaimana itu Lempinel? Katanya di Surabaya masih Lempinel, tidak ada, sudah ditutup. Iya katanya, ini kan berarti goncang semua. Saya tidak peduli, mau kau dukung, mau kau tidak dukung, terserah. Malah banyak yang tidak dukung. Saya senang, Tuhan saja satu yang dukung. Amin. Tuhan saja yang dukung. Tenang saja. Nah, itu tergembala, mantap. Dalam kandang, tapi tenang. Dengar apa? Tenang. Jangan tenang. Nah sekarang yang tidak percaya goyang terus. Nah, seperti Petrus hampir tenggelam ini, saya kasihan juga. Merosot, ya itu harus cabut itu semua. Harus cabut, kalau enggak terus merosot. Harus cabut.
Oh selalu. Persekutuan, oh gimana persekutuan kok begini? Loh, saya gembalanya kok saya ditanya-tanya. Saya inilah, saya goyang. Tidak semua tergembala, ingat Lempinel. Kita menggembalakan 100 orang, tidak 100 orang langsung mau semua. Tidak. Ya, kalau 25% sudah untung kita ini. Ya sesuai firman. Berapa tanah hati? 4 macam. Yang tumbuh berapa? 1 bagi 4 berapa? 1/4 sudah bagus. Lempinel jadi 1/4, wow sudah bersyukur Om Yu bilang. Sudah syukur, terima kasih Tuhan memenuhi firman. Itu susah. Hantaman itu begitu keras di akhir zaman. Tenang. Nah itu. Saya pernah sakit, cuma tenggorokan, mati aku Tuhan, kali ini aku mati. Saya telepon Ompong malam-malam jam 2 subuh. Dia, Pak aku mati kali ini Pak, saya sudah dingin. Loh tenang dulu, nah, tenang aja. Ternyata besok diperiksa cuma infeksi tenggorokan, bukan jantung. Infeksi tenggorokan, tenang soal jodoh, tenang, semua tenang, itu tergembala. Amin, itu tergembala, tenang. Jangan, aduh, orang tidak tergembala. Apalagi pakai media sosial untuk cariin, aduh, ngeri. Kalau Medan ngeri kali. Makanya tidak boleh handphone, salah satunya itu. Salah satunya. Betapa malunya Lempinel. Besok statusnya sudah berubah, galau. Besok kilau. Besok apa? Cuma apa coba kalau ditanya galau? Galau apa? Makan ada. Semua ada. Galau apa? Kalau enggak cowok, cewek. Galau. Wah, payah sekali. Kaum muda ini, payah sekali kaum muda. Enggak tergembala sama sekali, seringkali. Tuhan tolong kita. Tenang, semuanya hadapi dengan ketenangan. Ya, seperti Yakub, tenang. Semoga kita bisa mengerti. Praktiknya, Kejadian 25:29. Kejadian 25:29. Mari. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Nah, nomor 1, pandai memasak, mahir memasak. Kegiatan memasak itu makanan. Ya, kegiatan memasak, pandai atau mahir memasak, kegiatan untuk mematangkan kerohanian, mendewasakan kerohanian, mematangkan kerohanian. Kalau masak sampai matang ya, kalau tidak matang sakit perut. Nah, ini kegiatan untuk mematangkan kerohanian, mendewasakan kerohanian, yaitu soal makanan, meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, firman pengebal. Matang. Kalau kita dengar sana, dengar sini, ya seperti masak roti umpama aku dibakar di sini rotinya. Dipindah sana, tidak matang-matang. Setengah matang. Tenang aja sudah di sini. Nah, itu kegiatan tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Pada firman penggembalaan. Suara gembala, jangan suara asing. Jangan suara asing. Itu membuat kita tidak matang. Anak kecil rohani diombang-ambing, ajaran diombang-ambing, gosip. Tidak tenang hidupnya, itu anak kecil. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh matang. Tuhan tolong. Ini pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kejadian 27:15 kedua. Matang rohaninya. Tekun ya dalam pendalaman Alkitab. Kejadian 27:15. Kemudian Ribka mengambil pakaian indah kepunyaan Esau. Tadi pakaian disimpan di rumah. Disuruh dikenakan Yakub anak bungsunya. Memakai pakaian indah. Yakub memakai pakaian indah. Nah, ini kegiatan pelayanan, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum. Ya, ini saudara. Ini kegiatan pelayanan, melayani sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia.
Sebentar, saya urutkan lagi. Jadi memakai pakaian indah, kegiatan pelayanan. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Termasuk kebaktian fellowship, persekutuan yang benar. Ada pokok. Yang benar itu ada pokok anggur yang benar, ada pengajaran benar. Kalau pelita emas ada batangnya, itu Tuhan Yesus. Kalau pokok anggur ada pokoknya, itu Tuhan Yesus, pengajaran benar. Mengerti ya? Coba lihat pelita. Kalau tidak ada pokoknya mau bagaimana cabang? Mau bagaimana cabangnya ini? Mau bagaimana? Mau bisa bercahaya? Tidak bisa. Harus ada pokoknya. Anggur, pohon anggur harus ada pokok. Ranting kalau tidak ada pokok mau kemana? Jadi fellowship itu bergantung pokok. Firman pengajaran benar. Itu fellowship yang benar. Ayo kita layani. Dalam penggembalaan layani. Sesuai kita melayani Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan setia berkobar. Pelita menyala. Setia berkobar. Dalam fellowship Tuhan tolong. Mau saya bahagia. Semua sudah dipersiapkan Tuhan. Lewat gembala saya almarhum guru saya. Semua. Tidak usah ngomong. Dalam doanya saya ingat-ingat sekarang. Oh iya ya. Salah satu, tekunilah persekutuanmu yang kecil-kecil. Jadi saya tidak boleh persekutuan biar besar kalau tidak ada. Pokoknya jangan. Itu maksudnya, tidak usah ngomong. Kurang 1 minggu, istri saya itu jadi saksi. Salah satunya. Tekunilah persekutuan. Betul loh, bukan cuma bilang tekunilah persekutuanmu. Enggak. Yang kecil-kecil. Berarti saya tidak boleh ke persekutuan besar tapi tidak ada pokok yang tidak benar. Sudah kecil-kecil aja, asal benar. Nah itu saya rintis terus. Dari antar gereja, cuma di gereja, diundang di gereja, satu. Ya terus sampai hari ini. Semoga bisa internasional juga. Amin. Semoga doakan ya, bisa internasional. Nah begitu. Jadi gembala itu tahu. Tidak usah ngomong sebenarnya tahu kita. Cuma karena tidak mau tahu, nah ini yang terjadi sesuatu. Sebenarnya tahu kita sudah itu. Tapi tidak mau tahu karena kita terlalu mendengar suara luar. Mendengar suara luar. Saya mendapat undangan dari suatu persekutuan. Yang umpong tidak pergi juga. Tidak pernah pergi juga. Dengan alasan ada tentu tidak cocok. Pengajarannya tidak cocok. Tidak usah ngomong. Tidak usah, undangannya jatuh di umpong. Suatu waktu. Tidak usah ngomong, kamu ada undangan, tidak usah pergi ya. Tidak usah, nih undangan. Saya sudah tahu sikapnya nih undangan. Tidak usah pergi, sudah tahu. Sebenarnya kalau gembala ngomong sudah tahu jemaat itu. Cuma tidak mau tahu, aku harus, tidak mau tahu. Itu. Sebenarnya dengan, kalau belajar dari Daud itu, melihat tangan nyonyanya, tangan tuannya. Apa itu tangan? Tidak usah ngomong, cuma kode. Sudah ke sana. Kau nyala kode. Tidak usah, kamu ke sana ya. Tidak usah. Sudah beres. Atau mungkin bahasa matanya. Bisa. Cuma kita tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Tua-tua tidak mau tahu. Koordinator tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Jadi memilih sendiri mereka. Memilih sendiri. Bukan dipecat di ini. Memilih sendiri. Tidak mau tahu. Gampang sebenarnya. Umpung cuma ini ada undangan kamu. Nih. Padahal saya waktu itu mau dijadikan pembicara juga. Waktu itu. Kalau umpung tidak datang saya dijadikan pembicara juga. Tapi umpung nih. Sudah tahu saya. Oh tidak usah. Sudah tahu. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Terakhir saya ada kesalahan. Saya pikir mau fellowship di mana aku? Masa enggak fellowship aku? Saya bertekad, sudah dengan satu teman dari Palu, waktu almarhum. Ya oke, saya mau datang. Oke, istri saya sudah mengeluh, janganlah. Papa su bilang ini dulu, gini. Sudah, mau apa lagi kita? Sudah ada fellowship lagi. Sudah, saya siap. Ternyata, Tuhan tolong. Itulah kalau orang
tulus, benar. Saya cari fellowship bukan untuk apa, bukan untuk nanti supaya saya dijadikan pembicara. Enggak, betul-betul aku cari firman. Pas jam tanggal baptisan, ya, tanggal baptisan di sini. Wah, saya telepon. Aduh, sorry ya. Maaf Pak, maaf maaf. Kan 3 bulan lagi toh, saya 3 bulan lagi aja ya. Maaf. Pas baptisan, apa jawabannya? Loh, batalkan baptisan. Loh, jangan. Kalau pas dia harus dibaptis, saya batalkan lalu dia meninggal dunia. Nah, jangan. Nanti 3 bulan lagi aja, aku janji. Pulang baptisan, baru pulang, Tuhan tunjukkan. Orang telepon dari Mojokerto, Pak Wi, gimana ini yang mau saya fellowship? Ini pendeta ini gini, loh kok palang begini? Oh sama, oh dia merubah juga, ya aduh Tuhan. Istri saya ketawa, kamu tidak percaya apa-apa, bukan tidak percaya, saya kepepet, gimana ini? Gimana aku tidak fellowship? Waduh, Tuhan selamatkan aku. Tuhan selamatkan, coba saya datang bisa cek. Oh jangan main-main, satu kali dengar bisa cek. Sudah tidak mau lagi yang benar. Oh syukur kepada Tuhan. Fellowship hati-hati. Ya, bukan tidak mau fellowship, siapa tidak mau fellowship, saya sampai cari. Saja. Tetapi harus yang benar, harus ada pokok. Supaya pelita menyala. Kalau enggak, rontok kita. Kita senang-senang fellowship, tapi rontok kita. Rontok jemaat, rontok, semua rontok, kering. Tak bisa. Tuhan tolong, Lempinel, perhatikan. Boleh fellowship Lempinel? Harus. Dengar jemaat lagi, boleh fellowship Lempinel? Nah, ada yang mengatakan jangan ke Lempinel, tidak boleh fellowship. Loh, salah. Memang tidak boleh, bukan boleh, tidak boleh. Harus. Tetapi dengan pengajaran yang benar. Dengan pokok yang benar. Itu yang betul. Jangan diparu-paru. Jangan komanya hilang. Jangan. Nah, ini pelajaran tentang fellowship, hati-hati. Jadi sekali lagi bukan tidak boleh gini, yang satu boleh silakan dulu kita nyanyi bersama kan. Fellowship. Kecuali dari dulu aku tidak mau. Itu boleh. Kalau tidak boleh ada sesuatu yang tidak sama. Saya tidak pernah mengatakan sesat. Ada yang tidak sama, beda. Ada yang beda. Semoga kita mengerti. Ayo, sungguh. Kalau tabernakel tidak boleh beda. Sedikit pun tidak. Kunci. Kalau kunci di kikir, sudah tidak bisa buka lagi. Ada seorang tua-tua sudah meninggal. Seorang tua-tua datang pada saya. Pak Wi, demi keselamatan jemaat Pak Wi, kita fellowship. Suruh fellowship gini. Loh Om, ini. Saya kepada beliau Uwe ini. Tidak sampai begini, sampai dicaci maki. Demi keselamatan jemaat. Kalau tidak saya senang-senang aja. Loh tapi kan cuma sedikit Pak Wi. Kok aneh-aneh Pak Wi, cuma sedikit. Sini. Om bawa mobil, iya. Mana kunci kontaknya? Oh buat apa Pak Wi? Saya kikir. Loh jangan. Loh saya kikir sedikit Om. Jangan. Loh kenapa Om? Nggak bisa starter. Sama Om. Kalau tabernakel dirobah Om. Nggak terbuka lagi surga Om. Nggak ada pembukaan firman Om. Oh gitu ya. Betul, nggak mengada-ada aku ini. Nggak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Saya mau ditekan, dipaksa, nggak mau. Lebih baik saya pergi dari sini. Tidak mau. Kalau yang tidak, yang beda. Kalau yang sama saya tidak pergi, lemparkan saya keluar. Sebab percuma juga gereja ini akan kering juga. Kalau ada persekutuan benar kita tidak dukung, lebih baik gembalanya dilempar. Tapi tidak boleh. Di suatu daerah sudah telepon. Om, ini gembala tidak mau ini fellowship yang benar. Kami akan usir. Jangan. Jangan, lebih baik kalian yang mau fellowship benar. Lebih baik kalian terserah mau bagaimana. Jangan gembalanya diusir, jangan. Jangan minta ampun aku, jangan. Baru 2 hari lalu. Jangan. Dia tidak mau yang benar, mesti mencaci maki yang benar.
Yang tidak benar di depan mata dia agung-agungkan. Sudah biar. Jangan diusir ya. Pesannya Pak Wijaya, jangan diusir. Jangan diusir. Jangan diusir. Nanti entah penyampaiannya nanti suruh usir. Ya terserah. Terserah. Ayo sungguh-sungguh ya dalam persekutuan. Pokoknya itu. Dari pelita emas. Kalau udah ada pokok di tengah, dah bisa terang, gelap. Gelap, mau di mana ini cabang-cabang, mau di mana? Dah bisa. Kalau anggur, pohon anggur, dah ada pokoknya, mau di mana ranting-ranting? Di tempat sampah. Cuma seneng-seneng kumpul, tapi mari itu dibakar, setelah itu dibakar. Perhatikan Lempinel ya, perhatikan lu, banyak murid dari jalan Johor sampai jalan sini, jalan Simpang, banyak yang sudah tidak tenang. Begini, masa kita begini, itu sudah tidak tenang. Saya baru dengan istri, aku diyakinkan lagi. Saya di pesawat ya ngomong. Tadi dalam penyembahan aku diyakinkan, tekunilah persekutuanmu yang kecil-kecil, aku diyakinkan. Lebih yakin. Tuhan tolong kita ya. Yo sungguh-sungguh ini. Jadi melayani Tuhan sesuai karunia ya. Semuanya jadi indah, hidup jadi indah. Kalau makan yang benar jadi dewasa, matang dewasa kita semua. Semoga kita. Ketiga, kegiatannya Yakub. Ketiga, tenang di kemah. Tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Tenang. Mari. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Mezbah dupa emas. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Nah, ini tenang. Di situ kita tenang. Tenang itu artinya menguasai diri. Tenang sama dengan menguasai diri. Supaya tenang menguasai diri. Supaya tidak berbuat dosa. Tetapi koreksi diri selalu. Selesaikan dosa, bukan berbuat dosa, selesaikan dosa, koreksi diri, berdiam diri. Berdiam diri. Itu ketenangan kita. Dalam doa penyembahan, tenang, menguasai diri. Menguasai diri untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa. Tetapi koreksi diri lewat ketajaman pedang. Kalau ada dosa, akui, tinggalkan dosa-dosa. Akui, diampuni, jangan berbuat lagi. Bertobat. Itu mezbah juga bertobat. Itu mezbah bakaran bertobat. Bisa ya. Jangan sudah salah gosip dengan orang. Memang omku gini, pendetaku gini. Aduh, celaka betul itu. Celaka betul. Celaka betul. Kalau dinasehati kita gini, gosip dengan orang, memang pendetaku ini, tidak boleh handphone, memang begini. Aduh, celaka betul. Bahaya. Niat saya baik, dibalas jahat. Setan. Betul-betul setan. Saya lebih baik terang-terang. Hati-hati. Niat saya baik, berbuat baik, menolong, lalu diceritakan yang jahat, setan. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu setan. Hati-hati, tak terampunkan setan. Tak bisa bertobat setan. Sampai betul-betul jatuh. Kalau tidak dicabut, betul-betul jatuh. Jangan main-main. Ya, Tuhan tolong. Siapa saja orang tua kita, menasihat kita, gosipkan dengan teman. Dengan orang tua aku itu. Ngeri, betul ngeri. Ngeri. Itu setan, betul. Jangan, cabut ya. Kalau sudah ada, saya begitu, cabut, akui. Kalau enggak, tidak mungkin bisa bertobat. Tidak mungkin. Tidak bisa bertobat seperti setan. Itu sudah termeterai. Betul. Tuhan tolong kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu, ayo diam. Kemudian tenang, menguasai diri untuk bisa berdoa. Untuk tidak berharap siapapun. Sehingga kita bisa berdoa.
menyembah Tuhan, percaya, berharap Tuhan, mezbah dupa emas. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kita semua ya. Ayo sungguh-sungguh. Kalau orang tua menasihati, orang tua yang benar, lalu kita ngamuk, kita gosip dengan teman, memang dasar orang tuaku, wah itu ngeri betul. Ngeri betul. Kebaikan dibalas kejahatan. Kebaikan dibalas, itu setan. Yang ngerinya apa ngerinya itu? Tidak bisa bertobat. Tidak bisa, kalau setan mana bisa bertobat? Betul ya? Tidak bisa bertobat. Itu ngeri. Gembala dengan baik, suaku ya ini ayatnya ini jangan nak ya, jangan. Wah, waduh diceritakan, ngeri, tidak bisa bertobat. Kebaikan dibalas kejahatan. Lebih baik kejahatan dibalas kebaikan. Kita bisa sama dengan Tuhan, amin, sama dengan Tuhan. Tapi kalau kebaikan dibalas kejahatan, sudah sama dengan setan. Ngeri. Siapapun, termasuk saya. Jangan. Kalau ada orang nasihati baik, jangan. Dia. Jangan. Saja, sungguh-sungguh. Seperti setan. Tuhan tolong kita. Tadi. Diam, bertobat, berdoa. Bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Nah itu. Saja dapat menyembah Tuhan mezbah dupa emas. Nah kita bisa mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Tangan bertobat, koreksi diri. Tangan berdoa, percayakan diri kepada Tuhan. Percayakan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Ya, maka Tuhan mengulurkan tangan kemurahan kebajikannya kepada kita. Nah ini diam tenang. Mengulurkan tangan, diam dan tenang. Diam tadi, koreksi diri, selalu itu berdiam diri. Bertobat, berdiam diri. Kemudian tenang berdoa kepada Tuhan. Diam dan tenang itu mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kemurahan kebajikan. Gembala Tuhan mengulurkan tangan kemurahan kebajikan kepada kita. Untuk apa? Mari di dalam Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang kitab Nabi Yesaya, di dalam kitab Nabi Yesaya kita cari, nah itu jadi supaya sungguh-sungguh kita hari-hari ini, mari banyak diam dan tenang di hadapan Tuhan, itu saja, itu orang tergembala, jangan terpengaruh apa-apa hari-hari ini. Saya diingatkan Tuhan, hari-hari ini hati-hati, di masa lampau, masa kini, jangan sampai harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan merosot tetap kita. Merosot tetap. Kalau tidak diam tenang. Biar kita berusaha ini itu susah kita. Susah. Karena kita sudah menuduh orang. Merosot. Bimbang kepada yang benar, kepada Tuhan. Itu merosot. Petrus merosot. Tidak bisa. Harus Tuhan, ulurkan tangan. Diam tenang, ulurkan tangan. Baru bisa diangkat oleh Tuhan. Akui semua. Cabut semuanya. Tuhan tolong kita semua. Mari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun. Wah ini bejana sudah hancur, tidak bisa ngambil api. Kalau bejana itu pecah masih separuh atau seperempat masih bisa. Api dulu, api itu ya, kayu ya, atau arang masih bisa ngambil. Ini sudah terlalu kecil-kecil, mau ngambil, kecil sekali ini, sudah hancur, cur. Tidak bisa ngambil air, kalau bejananya seperempat, pecahnya sepertiga, masih bisa cedok air, pindah, air bisa. Ini sudah bisa, sekian tinggal sekian, tidak bisa. Sudah tak berguna, hancur lebur. Ya, mau apa kalau sudah terjadi? Ada jalannya. Itu diam tenang jalannya. Mari, sebab beginilah firman Tuhan. Semesta Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat tinggal diam, akui kepada Tuhan, kepada sesama yang sudah kita acak-acak dulu itu. Harus diakui. Harus diakui. Itu, kemudian kamu akan diselamatkan, stop kehancuran, selamat, stop kehancuran. Dalam tinggal tenang percaya terletak
kekuatanmu, kekuatan Tuhan. Nah, dengan diam dan tenang, segala sesuatu yang sudah hancur akan menjadi baik kembali. Amin. Akan menjadi baik. Pulih kembali. Secara jasmani, pulih kembali. Secara rohani, pulih. Bejana yang hancur, saya sudah jatuh, sudah. Ayo kembali. Cuma itu, kembali ke penggembalaan. Kembali ke penggembalaan. Saya ada salah juga. Seringkali orang mengaku, anak muda terutama, ya sudah layani. Sekarang enggak, stop dulu. Kalau Om Yu lama sekali, stop dulu. Cuma salah sedikit, enggak boleh naik. Tunggu lama pemulihan. Ya kita kira-kira aja, dilihat bagaimana perkembangan. Dulu cepat sekali saya. Ya sudah layan. Akhirnya mulet lagi itu, kambuh lagi. Nah, sekarang ya tunggu dulu ya, duduk dulu, dengar firman. Supaya dipulihkan ini, supaya bisa diam, tenang, bertobat, banyak berdoa, supaya pengangkatan dari Tuhan. Kehancuran-kehancuran, ayo selesaikan semua. Bejana yang hancur dibentuk jadi bejana baru. Amin, dipakai oleh Tuhan. Tetap dipakai, jangan ragu-ragu. Bukan saya membela orang jatuh, orang hancur, enggak. Asal bisa diam dan tenang. Bisa masih dipakai Tuhan. Jangan ragu-ragu. Tuhan itu pemurah, pengasih. Tuhan pemurah. Bisa dipakai. Apapun keadaan kita. Hancur jasmani, ayo bisa jadi baik kembali. Yakin bisa jadi baik kembali. Tuhan tolong kita semuanya. Diam dan tenang ini juga terjadi di lautan dunia. Tuhan tidur, murid-murid perahunya dihantam gelombang. Nah, Tuhan bilang, diam, tenang, selesai. Diam, tenang. Nah, semua menjadi selesai semuanya. Teduh semua. Ayo, di dalam Markus 4. Markus pasal yang keempat. Nah, tapi Petrus sudah sempat tenggelam pun masih diam dan tenang, masih bisa menolong. Nah, ini harapan bagi kita, bagi saya. Mungkin kita banyak kesalahan dulu sudah tenggelam, ayolah merosot, ayo datang pada Tuhan. Saya percaya akan ditinggikan oleh Tuhan semuanya. Amin, akan ditinggikan. Termasuk saya. Kalau ingat zaman dulu, aku belum mengenal Tuhan, belum hidupnya, bagaimana? Ayo, itu sudah ketenggelaman. Ayo berseru pada Tuhan kesempatan ini supaya lebih lagi ditinggikan oleh Tuhan. Tepat pada waktunya. Markus pasal 4. Ini diam dan tenang, mengulurkan tangan pada Tuhan. Dan yang kedua, tadi diam tenang, maka yang hancur jadi baik, bejana hancur jadi baik, nikah hancur jadi baik, semua jadi baik. Tuhan tolong semua. Sekarang lautan teduh. Markus pasal yang keempat ya, yuk. Markus pasal yang keempat, Markus 4 ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur dan seterusnya. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin dan berkata pada danau, diam, tenang. Maka angin reda, danau teduh kembali. Ayo, gelombang apapun menghantam kita, diam, tenang. Kembali pada penggembalaan, kegiatannya masak, makan sampai dewasa disucikan. Ayo, kegiatannya jubah indah. Ayo, layani lagi Tuhan. Sungguh-sungguh setia. Kegiatannya diam, tenang. Amin. Diam, tenang. Bertobat, berdoa. Jangan berbuat dosa, selesaikan dosa, berdoa. Sudah itu aja. Sudah cukup. Menghadapi hancur cukup. Menghadapi gelombang dahsyat menjadi teduh. Artinya segala masalah yang mustahil selesai. Segala masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Kita mendapat damai sejahtera. Enak dan ringan hidup. Teduh, enak dan ringan. Hidup itu. Semoga kita masa depan berhasil indah. Kalau teduh bisa jalan berhasil indah. Oh, baik sekali Tuhan itu. Sudah keadaan apa saja kita. Sudah hancur bisa baik lagi. Dipakai lagi. Yang hancur dipulihkan jadi baik. Yang sudah tinggalkan pelayanan bisa kembali melayani. Luar biasa Tuhan.
Makanya tidak mungkin saya menghalangi. Tidak mungkin. Tuhan saja mau terima, apalagi saya harus bisa terima. Amin, saudara. Jangan sampai kita melayani, hancur sendiri kita. Jangan. Tuhan tolong kita semua. Nah, sekarang menghadapi laut bergelora. Pencobaan-pencobaan di segala bidang yang mustahil. Teduh, selesai. Damai sejahtera. Yang membuat goncang kita damai. Bimbang ragu damai. Enak ringan. Damai sejahtera. Enak ringan. Tidak boleh ada kebimbangan, keraguan, kekhawatiran. Ya bisik-bisik, tidak ada lagi, damai. Enak dan tenang. Enak dan ringan. Damai. Masa depan, kalau teduh kapalnya lewat terus. Masa depan, kaum muda, masa depan berhasil. Banyak, kaum muda melawan hancur, tenggelam. Nah, kalau dia sadar, angkat dua tangan, sadar. Bisa berhasil lagi, indah lagi. Amin. Banyak saya menemukan, banyak menemukan. Tuhan tolong, Tuhan itu terlalu baik. Kemurahan, kebajikan itu kunci penggemalaan. Mau apa? Kalau sudah bilang ini kemurahanku, kebajikanku, mau apa? Orang bilang, kenapa dia sudah begitu kok bisa dipakai? Loh, ini kemurahan, kebajikan. Tuhan mau apa kita? Ini kunci. Jangan menghakimi. Asal bisa kembali. Diam dan tenang. Masak, ayo makan yang benar. Ya, sampai dewasa disucikan. Ayo, jubah, pakai terus. Jubah indah, setia melayani. Dan terakhir, diam tenang. Koreksi diri, tobat, berdoa, percaya dia. Aku tidak berharap orang, berharap Tuhan. Percaya dia. Sudah beres. Gelombang teduh. Dan satu lagi, Petrus yang tenggelam diangkat. Yang tenggelam juga diangkat oleh Tuhan. Amin. Yang sudah tenggelam pun masih bisa diangkat oleh Tuhan. Oh Tuhan tolong, yang sudah gagal pun masih bisa berhasil indah. Sudah jatuh pun masih bisa ditolong. Bahkan kita diangkat di awan-awan. Disucikan, diubahkan sempurna seperti Yesus untuk diangkat di awan permai. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh saya bahagia. Kesempatan, ayo hadapi semua. Dengan makan, masak, semua masak, pinter masak. Ya itulah ketekunan pendalaman Alkitab. Mahir sudah masaknya. Itu kalau tekun mahir, tidak tekun tidak mahir. Mahir ya, mahir. Nah, makan, suci, dewasa, tambah dewasa. Ayo pakai jubah indah, nah, setia. Ayo diam dan tenang. Sudah itu aja kunci sudah. Tuhan mengulurkan tangan. Kemurahan, kebajikan, apapun kelemahan, kehancuran, serahkan kepada dia. Ketika aku lemah, baik ketika aku lemah. Yuk, season 2, nanti season 3 di Surabaya. So, ya. Tapi siaran langsung ya. Ya, boleh yang mau datang siaran langsung, bisa. Ya, baik. Tuhan, lanjutan lagi. Yang ketiga, ya, lanjutan lagi. Baik, Tuhan memberkati kita. 105. Ayo. Haleluya. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dengan U
Yesus, ku serahkan hidupku. Sekali lagi, Yesus, ku serahkan hidupku. Serahkan kelemahan kita, jasmani, rohani, rumah tangga, pelayanan. Diam dan tenang. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajarkan kami diam dan tenang Tuhan hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, mantap dalam pengembalaan seperti Yakub Tuhan. Tidak ada kesempatan sebenarnya Tuhan. Tidak punya kesempatan selobang jarum pun tidak punya. Tapi karena ketekunannya Tuhan, diam dan tenang Tuhan, bisa mendapat kesempatan besar Tuhan. Haleluya. Meraih semuanya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada kelebihan kami, saya Tuhan, yang adanya kelemahan, kekurangan kami. Tapi kami hadapi dengan diam dan tenang Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, apapun keadaan kami masih ada jalan Tuhan. Asal kami mau masak Tuhan, mau makan pengajaran yang benar yang diulang-ulang Tuhan. Kami mau dewasa, mau disucikan. Asal kami mau pakai jubah indah, tetap setia apapun keadaan kami. Asal kami banyak diam tenang di bawah kaki-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawalawasa, ilawaka. Yesus, haleluya, ilawaka, ilawaka. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Kehancuran apapun yang Kau sanggup memulihkan. Ombak gelombang apapun yang Kau sanggup meneduhkan. Ketenggelaman apapun Kau sanggup mengangkat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Engkau sanggup Tuhan memulihkan yang sudah hancur Tuhan. Meneduhkan gelombang laut Tuhan. Engkau sanggup mengangkat yang sudah tenggelam Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ilawaka, 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 ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tenangkan, teduhkan semua Tuhan. Keping-keping yang berserakan Engkau kumpulkan lagi Tuhan. Bentuk yang baru Tuhan. Nikah-nikah yang hancur Engkau satukan lagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kemerosotan jasmani, rohani, pelayanan kami Tuhan. Haleluya. Engkau angkat kembali Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, haleluya, haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, Yesus, haleluya, 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 ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan, haleluya. Terima kasih, diam dan tenang hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mantap dalam pengembalaan seperti Yakub Tuhan. Sekalipun tidak ada kesempatan meraih yang hebat Tuhan. Meraih hak kesulungan tidak ada kesempatan. Tapi Tuhan buka selebar-lebarnya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami serahkan kepadamu. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Pak. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Dengan tundukkan kepala.
Lagi. Kalau ada yang mau mengangkat 2 tangan. Hanya kelemahan, kekurangan, tidak ada kelebihan. Yakub tidak ada kelebihan sama sekali. Angkat 2 tangan. Oh, haleluya. Apalagi kami, bangsa kami, tidak ada kelebihan. Yang banyak-banyak kekurangan, kelemahan. Yesus kuserahkan. Sekali lagi, Yesus kuserahkan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Oh, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ini saya Tuhan, ini kami. Oh, haleluya. Banyak kekurangan di tengah gelombang laut, di tengah ketenggelaman, oh, haleluya. Di tengah kehancuran, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih, semua dipulihkan, semua diangkat oleh Tuhan, semua bahagia. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami sungguh-sungguh di sini WN4 Surabaya Suprapto, 2 IBC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta. Seperti Yakub sampai bisa diam dan tenang dalam penggembalaan Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir. Buka firman, buka urapi kami, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam 3 macam ibadah, berada di kandang penggembalaan, diam dan tenang Tuhan, supaya Engkau yang meneduhkan gelombang, Engkau yang memulihkan yang hancur, Engkau yang menyempurnakan kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, kembalikan jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami jadi saksi, membawa jiwa datang padamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Oh Tuhan, buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong semua. Terima kasih, kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Buka firman, buka jalan semua. Demikian pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah semua. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, satu pengajaran benar, satu Tuhan, satu penggembalaan benar, satu pelayanan benar Tuhan. Haleluya. Ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu. Tuhan beri ketabahan, kaum muda beri diam dan tenang, kaum muda menyerah sempurna kepada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik, masa depan yang indah, berhasil semua. Terima kasih ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong pergumulan hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong semua. Tuhan angkat semua kemerosotan. Tuhan tolong semua. Berkati semua Tuhan. Haleluya. Utang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Mujizat terjadi. Engkau dengar seru doa kami. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang
sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga, pertolongan dari Tuhan. Menghadapi kenaikan kelas, ujian Tuhan, kelulusan, menghadapi sekolah baru, tolong juga skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Buka jalan lulus dengan baik semua. Nilai-nilai baik yang merosot diangkat semua. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, jamah semua. Bapak Ibu Teosinhan, Engkau jamah juga. Ibunya jamah, berikan keyakinan kepadamu. Tuhan tolong tetap setia mereka. Ibu, Bapak Edi Hawadi, Bapak Sunario tolong. Ibu Stasia matanya, Ibu Nita juga. Tuhan Pak Daud juga, Bapak Bram Brampi juga. Engkau jamah Tuhan, kami serahkan. Ibu Yona Magawi juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Ibu Edwin juga tolong. Ibu Ripka Gunawan juga. Neneknya Davin, Ibu Waras Devi ibunya. Tolong Ibu Daryanto, Ibu Titi, Ibu Ari juga. Ibu Suiji tolong. Ibu Jono juga tolong Tuhan kami serahkan. Mamanya Artono juga. Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede. Juga Ibu Teti. Bapak Parlin Nabi Tupulu jamah juga Tuhan. Bapak Rudolf Joni Pardede jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Valeri Abraham Purba jamah. Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Ana dan mamanya jamah juga. Anak Grace juga. Ibu Like Beaver, Bapak Diki Beaver di Nederland. Suaminya Levina Chong di Kanada. Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Grace juga jamah. Ibu Tik, Ibu Sindoro juga jamah semua Tuhan. Pak Matias juga kami serahkan. Bapak Ibu Yahya jamah juga Tuhan. Ibu Hana jamah juga. Bapak Ibu Yunus Taru juga jamah Tuhan. Bapak Ibu Rasmadi jamah juga. Bapak Denny juga tolong. Bapak Sagrim, Bapak Nardi juga. Bapak Ibu Yosef juga. Mamanya Bu Hendro jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan juga. Bapak John Mawa di Manado. Bapak Joni jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Ibu Andres jamah juga. Ibu Yeni Pakis. Ibu Sido jamah juga Tuhan. Ibu Parman, Bapak Parman juga. Mantunya juga Pak. Kami serahkan. Ibu Dr. Wangintowe jamah juga. Ibu Vivian, Ibu Sugianto, Ibu Sin, Ibu Eliati, mamanya Mbak Luki, kakaknya juga. Bapak Irman Yuwono beri kesehatan juga. Ibu Budi Nyata, Ibu Vivi, Ibu Gaul sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Evelyn juga, Ibu Lindawati juga, Ibu Madeweni juga Tuhan. Ibu Hendrawati, Ibu Tajulu juga Engkau jamah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semua. Mertuanya Ati juga, mamanya Sui jamah juga Tuhan. Kami serahkan gak dalam tangan kemurahan-Mu. Bapak Set Yakobus, Ibu Endang Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Ibu Sucipto juga, Bapak Gaino, Bapak Joni jamah juga Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Buwono di Pamekasan. Bapak Tuhan kami serahkan juga Ibu Diki, Ibu Sri, Ibu Tian Muardi, Ibu Juni, Ibu Sin, Ibu Susi juga jamah semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Bapak Bapak Anton, kakak-kakaknya juga. Bapak Samuel, Ibu Samuel di rumah sakit jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Mamanya Pak Eko jamah juga. Bapak Ibu Drio, Bapak Ateng jamah juga. Bisa kembali beribadah. Ibu Sriati, Ibu Dian juga. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Tante Maria, Samuel Budianto, Bapak Peter Andi Budianto jamah semua mereka. Kami serahkan. Bapak Gunawan Semarang, Pangawibowo, Pendeta Sutrisno, Pendeta Sianturi juga di Medan. Tolong Pak Darmono juga, papanya Meli juga kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan. Anak Nathanael Asni dan saudaranya Ibu Silvi Mas Kamin juga jamah. Ibu Jarwo juga jamah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Ibu Doriana juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan. Pak John Samusir, Bapak Poltak juga Engkau jamah. Bapak Siburian jamah juga. Bapak Sidurareva cucu Endro juga Engkau jamah. Bapak Eli Simatupang jamah juga. Hendrianto, Henry Nova juga Engkau tolong semua Tuhan. Ibu Risma Siombing, Remalis Simanung Kalit juga jamah. Ibu Ripka, Ibu Dahlia Sebayang, Ibu Rugun juga, Ibu Evi juga jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Ibu Landrawati juga Engkau tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Daniel Simamora juga Engkau jamah. Dan lain-lain. Ampuni kami semua yang tidak disebut nama. Kuasa-kuasa Ibu Dame Fitria juga Engkau jamah. Dan lain-lain, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali.
kedua kali. Terima kasih rencana renovasi perluasan gereja, gambarnya semua, pelaksanaannya, biaya, semua Tuhan, Engkau yang melakukan semua secara ajaib dari awal baik sampai akhir sempurna. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran, semua sesuai kehendak-Mu. Terima kasih kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terjadi gerakan gempar hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Baik di Malaka, tolong perjalanan semua, dari manapun tolong semua. Kami serahkan juga di Malaka terjadi gerakan, hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Di negara-negara tetangga juga Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong semua. Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih juga di Square Ballroom, kami tidak bisa apa-apa. Buka firman, buka jalan, gerakkan jemaat sini Tuhan. Untuk datang kepadamu, Medan, Jakarta semua, Surabaya terutama tolong semua. Juga jiwa-jiwa Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, dalam negeri tolong semua. Tuhan juga teristimewa dari Surabaya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh terbuka hati menerima pengajaran yang benar. Tuhan tolong kiranya Tuhan berkemurahan semua. Pakai kami jadi saksi-Mu membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih juga di Malang, gedungnya dan Engkau tolong semua. Di mana-mana tolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian GPT Pusat Pengurus Beri Takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajar benar dalam segala hal, siapapun pengurusnya. Oh Tuhan tolong, Tuhan menjamin satu pengajaran kembalikan kami, satu pelayanan, satu penyembahan yang benar. Kami bahagia seperti dulu lagi Tuhan. Oh Engkau yang membela, ADRT Engkau yang membela. Engkau tolong semua arahkan pada organisme seperti kehendak-Mu lewat pendiri-pendiri GPT. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih firman pengajar benar ditegakkan sungguh-sungguh. Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong. Terima kasih. Lempenan ke saudara angkatan datang 41, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau menolong semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau tahu semua. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisidenu, keluarga Mertes, keluarga OI di Philadelphia. Satu kesatuan dalam pengajar benar. Ada damai, ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Jika kami harus pulang, lindungi sertai dengan darah-Mu. Kami ke Surabaya, lindungi sertai. Buka firman di Surabaya juga, gerakkan jiwa-jiwa datang, tidak terhalang apa. Besok di Jakarta Tuhan tolong juga. Buka firman, buka jalan, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun. Gembalakan semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 5 detik, 10 detik, angkat 2 tangan. Hanya kelemahan, kekurangan. Diam dan tenang hari-hari ini. Jangan ngomel, jangan komentar, jangan gosip. Sudah diam, tenang. Sudah biar serahkan pada Tuhan semua. Hancur apapun, oh haleluya. Goyang apapun, tenggelam apapun, Tuhan tolong semua. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan, haleluya. Tidak menipu kami Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkemurahan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.